Dapat dilihat pada slide yang ditampilkan, gambar sebelah kiri ini menunjukkan deformasi batang yang mengalami torsi, dan yang sebelah kanan ini merupakan dengan gesernya pada permukaan poros. Elemen batang antara dua penampang jaraknya satu sama lain seperti dilihat pada gambar sebelah kiri ini, di mana elemen ini ditunjukkan terisolasi selama terjadi puntir pada batang. Penampang kanan berotasi terhadap penampang kiri dengan sudut puntir kecil sehingga masing-masing titik bergerak. Hanya sisi elemen tidak berubah selama rotasi, namun sudut-sudut di pojok tidak lagi 90 derajat. Jadi elemen ini ada dalam keadaan geser murni, dan dalam regan geser gamma maksimum sama dengan berkurangnya sudut yang dinyatakan dalam radian. Nah, untuk gambar sebelah kanan ini terdapat suatu garis membujur AB digambarkan pada permukaan poros dan beban. Setelah momen puntir T dikenakan pada poros, garis AB ini bergerak menjadi A, B aksen. Dan ini untuk sudut gamanya diukur dalam radian, dan darah posisi garis akhir yang dengan garis awal didefinisikan sebagai regan geser pada permukaan poros yang berlaku sama untuk setiap titik pada batang poros. Selanjutnya untuk modulus elastisitas geser puntir. Jadi modulus elastisitasnya ini merupakan rasio tegangan geser terhadap regan geser. Jadi persamaannya adalah sebagai berikut ini. Jadi ini tegangan geser, ini regan geser. Di mana G adalah sama dengan dimensi tegangan geser karena regan geser tak berdimensi. Dan untuk sudut puntirnya atau theta ini, yaitu jika suatu poros dikenai panjang L dengan panjang L dikenai momen puntir T secara konstan keseluruhan panjang poros, maka sudut puntir yang terbentuk pada ujung poros dapat dinyatakan sebagai berikut ini. Nah, jadi theta ini merupakan sudut puntir yang terjadi akibat gaya momen puntirnya. Jadi merupakan hasil kali gaya puntir dikalikan dengan panjang dibagi dengan modulus elastisitas dan dikalikan dengan momen inersianya. Kemudian ada dinamakan kekakuan dan fleksibilitas torsional. Di kekakuan torsional batang yaitu torsi yang diperlukan untuk menghasilkan satu sudut rotasi dinyatakan dengan persamaan berikut ini, dilambangkan dengan KT. Untuk fleksibilitas torsional adalah kebalikan dari kekakuan dan didefinisikan sebagai sudut rotasi yang dihasilkan oleh torsi satuan. Diperlihatkan dengan persamaan di bawah ini. Nah, jadi fleksibilitas torsional ini merupakan kebalikan dari kekakuan torsional. Mari sama-sama kita perhatikan contohnya. Jadi ada sebuah batang baja penampang lingkaran mempunyai diameter 3,75 cm, panjang 1,5 meter. Modulus elastisitas gesernya 11,5 kali 10 pangkat 6 Newton per meter. Nah, batang ini mengalami torsi yang bekerja di tiap-tiap ujungnya, ada ujung kanan dan ujung kiri. Nah, jika torsi besarnya 250 Newton meter, berapa tegangan geser maksimum di batang tersebut ini? Dan berapa sudut puntir antara kedua ujungnya? Ya, tegangan izin 6000 Newton per meter persegi dan sudut puntir 2,5 derajat, berapakah torsi izin maksimumnya? Jadi yang pertama kali dicari yaitu tegangan geser maksimumnya, dimasukkan dalam rumus sehingga dapatkan tegangan geser maksimumnya 24,14 kali 10 pangkat 6 Newton per milimeter persegi. Kemudian dihitung untuk sudut puntirnya. Jadi sebelumnya dicari terlebih dahulu untuk momen inersianya, didapatkan sebesar 1,94 kali 10 pangkat 7 meter pangkat 4. Kemudian dimasukkan dalam rumus sudut puntirnya, sehingga untuk sudut puntirnya dapatkan 168,09 radian, di mana untuk perhitungan torsi ini untuk sudutnya menggunakan satuan radian. Setelah itu barulah dicari torsi izin maksimumnya, berapa yang dibolehkan. Jadi untuk T1-nya itu sebesar 0,0621 Nm, dan untuk T2-nya itu sebesar 0,094 Nm. Nah, jadi dilihat pada kedua gaya ini, jadi yang diambil yaitu nilai yang terkecil, yaitu 0,0621 Nm ini untuk torsi izin maksimumnya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin tanyakan dapat melalui media yang tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.